Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Putra dengan NIM 210401266 dari Prodi Teknik Informatika Reguler B. Hobi saya bermain basket dan video game. Untuk pelajaran kesukaan saya lebih suka di bagian coding-codingan. Bisa seperti mata kuliah pemrograman jaringan, pemrograman mobile, atau machine learning gitu. Dan untuk makanan kesukaan saya lebih suka nasi goreng atau bisa minas gitu. Baik, untuk ini saya akan menjelaskan mengenai program codingan IPS. Saya akan menjelaskan beberapa pengertian mengenai IPS. IPS ini adalah sistem keamanan jaringan yang memantau aktivitas jaringan untuk mendeteksi dan mencegah ancaman. IPS dapat mengidentifikasi serangan dan mengambil tindakan untuk menghentikan sebelum mencapai target tersebut. Sistem ini atau alat yang menyediakan bantuan langsung untuk informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas di tempat kerja, biasanya menggunakan dalam konteks pelatihan karyawan. Berikut contoh program yang saya sudah kerjain. Kita coba run terlebih dahulu. Nah, di sini saya memakai program IPS dalam masuk dan kelas Diamond. Soalnya saya lebih ngerti di bagian mengenai kelas Diamond sih, makanya saya ngambil untuk problem itu. Baik, coba kita run and reboot. Oke, nah sini. Ini Diamond dimulai level, baru sleep, unlock, refill, bisa membaca konfigurasi dan menyiapkan file. Diamond berjalan, P7616. Nih, berikut hasilnya terlampir langsung di sini keluar ya. Ini Diamond 7616. Ini pilotnya, Diamond dimulai. Di sini saya sudah membuat satu contoh program mengenai IPS, di mana kinerja IPS itu akan mendeteksi serangan dan akan memblokir ketika ada serangan yang terjadi. Berikut saya coba dulu IPS tanpa adanya serangan. Oke, simulasi attack. Di sini IPS mendeteksi bahwa tidak ada serangan tersebut. Nah, kita coba kinerja IPS jika ada serangan attack-nya. Oke, kita run. Nah, jadi dua kode ini akan saling terhubung karena saat simulasi attack berjalan, maka IPS akan otomatis mendeteksi serangan tersebut dan akan memblokirnya. Ya, IPS mendetek kalau ada serangan pada jaringan atau programnya. Jadi jika serangan itu terjadi, maka IPS akan otomatis memblokir dan menindaklanjuti serangan sebelum dapat merusak sistem atau jaringan.
Berikut codingan saya buat. Nah, coba kita ulang lagi ya demonya. Hapus dulu run yang tadi. Oke. Nah, kita ulang run lagi. Kinerjanya lumayan cepat IPS ini. Nah, selesai membaca konfigurasi dan menyiapkan file. Daemon berjalan PDIP7196. Langsung otomatis keluar data epilognya di sini. Daemon dimulai. Daemon selangkahnya 7196. Kalau IDP saya udah mencoba mengerjakan IDP. Kita coba kalau bagian IDP-nya ya. Oke. Nah, berikut program IDS yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan kelas IDS KPL import. Oke, coba kita run. Tuh, berikut hasil dari IDS tersebut. Di sini ketik yang coba kita buat, kita teks IDS-nya. Tuh, IDS juga mendeteksi bahwa ada serangan pada program mengatur jaringan kita. Nah, tapi selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu program IPS lebih detailnya. Program IPS adalah sistem keamanan jaringan yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah ancaman terhadap jaringan dan mencegah ancaman terhadap jaringan komputer. IPS bekerja dengan cara memonitor lalu lintas jaringan secara real time, melakukan tindakan preventif terhadap aktivitas yang mencurigakan atau berbahaya. Fungsi utama dari program IPS itu, IPS dapat mendeteksi berbagai jenis serangan, seperti serangan DOS atau denial of service, eksploitasi, kerentanan, malware, dan aktivitas mencurigakan lainnya. Cara mencegah serangannya, setelah mendeteksi ancaman, IPS akan mengambil tindakan untuk mencegah serangan tersebut, seperti memblokir lalu lintas berbahaya atau mengisolasi perangkat yang terinfeksi. IPS juga memantau lalu lintas jaringan secara terus-menerus untuk mendeteksi pola dan aktivitas yang mungkin menandakan adanya ancaman keamanan. IPS menghasilkan laporan epilog seperti ini yang dapat digunakan untuk menganalisis insiden keamanan dan mengidentifikasi tren atau pola serangan dari penyerang tersebut. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai cara kerja IPS, implementasi IPS, dan apa sih keuntungan menggunakan IPS tersebut. Pertama, cara kerjanya. Signature Based Detection. IPS menggunakan database tanda tangan atau signature dari ancaman yang diketahui untuk mendeteksi serangan.
Jika lalu lintas jaringan cocok dengan tanda tangan ini, maka IPS akan otomatis mengenalinya sebagai ancaman. Juga anomaly based detection. IPS mendeteksi ancaman berdasarkan penyimpangan dari pola lalu lintas jaringan yang normal. Aktivitas yang tidak biasa atau anomali akan dianggap sebagai potensi ancaman oleh IPS tersebut. Satu, police based detection. IPS menerapkan kebijakan keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan. Pelanggaran kebijakan ini akan dianggap sebagai ancaman. Lalu IPS menganalisis perilaku aplikasi dan perangkat di jaringan. Jika perilaku ini berubah secara signifikan atau menunjukkan tanda-tanda ada serangan tersebut, maka IPS akan otomatis langsung mengambil tindakan untuk mengamankan data-data kita. Lalu implementasi IPS. IPS dapat diimplementasikan sebagai perangkat keras atau hardware application dan perangkat lunak atau layanan berbasis cloud. Contoh perangkat IPS yang terkenal termasuk Cisco Firepower, Snort, dan Palo Alto Network. Lalu, apa sih keuntungan menggunakan program IPS tersebut? IPS akan memberikan perlindungan real time. IPS secara langsung akan melindungi program atau jaringan kita dari ancaman-ancaman kerentanan jaringan gitu. Lalu mengurangi risiko dengan mencegah sebelum terjadi serangan. IPS membantu mengurangi risiko kebocoran data, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Lalu memberikan keuntungan seperti kepatuhan regulasi. Banyak regulasi keamanan seperti GDPR dan PCI DSS mengharuskan organisasi untuk memiliki mekanisme pencegahan institusi sebagai bagian dari kebijakan keamanan mereka. Mungkin sekian dari saya mengenai apa itu program IPS dan bagaimana kinerja program tersebut dan apa yang terjadi saat program itu dijalankan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.